Ya, Sal, gimana kondisi hari ini? Ada pertanyaan lain? Nanti ada tambahan lagi yang pertanyaan Raden mungkin sekitar 2 atau 3 dia akan. Loh, kemarin kan pertanyaannya itu kan banyak, ada beberapa yang sudah dibahas kan sudah 3 kemarin. Hari ini kita akan bahas lagi 1 plus lagi nanti mungkin ada 2-3 lagi. Oke, baik kalau gitu. Ya, nanti antum rapikan apa itu pertanyaan secara, jadi bahasanya kita mesti rapikan supaya jangan sampai nanti ada tanggapan orang yang melihatnya pertanyaan ini kok sepertinya agak pertanyaan agak berbau sara atau apa, itu yang kita khawatirkan. Jadi itu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yah. Ada di sini nih. Oh iya, loh Pak Yah ada di mana tadi? Kebetulan saya dengar di bawah tadi ada berita masalah COVID nih. Oh gitu. Wah, gimana Zah? Sehat? Alhamdulillah. Walah, betah di sini ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Gak ada masalah sini masjid. Alhamdulillah. Oke. Gimana Pak Yat? Ada pertanyaan nih. Pertanyaan? Loh, jadi saya pikir mau ketemu tadi mau ngobrol, ini pertanyaan nih. Iya, waduh. Tanyain soal COVID. Masalah saya lihat di TV, itu pasien di atas 50 itu banyak yang meninggal karena COVID. Kenapa tuh? Pertanyaan kenapa memang, Pak Yat? Masalahnya saya usia udah 67 tahun, saya khawatir juga nih. Saya pikir Pak Yat masih 50 tahun. Wah, ternyata 67 ya? Apakah saya masih muda ya? Iya. Oke, jadi gini, di media itu memang tidak terlalu dijelaskan secara lengkap bahwa ini yang berbahaya di masyarakat ketika membaca itu seolah-olah mengatakan bahwa COVID-19 itu memang hanya bisa membuat kematian pada 50 tahun ke atas. Padahal dasarnya begini. COVID-19 tidak bisa menimbulkan kematian. Ingat, dasarnya COVID-19 tidak bisa menimbulkan kematian. Ya Pak Yat. Karena apa? Semua infeksi disebabkan karena virus, ya khusus virus kayak influenza, COVID ya, dan sejenisnya, itu self-limiting disease. Artinya apa? Bisa sembuh sendiri. Tergantung daya tahan tubuhnya. Jadi kalau misalkan daya tahan tubuh kita kurang bagus ya, jangankan umur 50, kena 40 tahun ke atas juga bisa. Kenapa? Karena dengan daya tahan tubuh kita turun, maka ada penyakit penyerta. Jadi bahayanya penyakit infeksi virus adalah apa? Bisa membangkitkan penyakit infeksi pernafasan disebabkan karena bakteri. Salah satunya adalah Haemophilus influenzae dan Streptococcus aureus. Nah, itu bahayanya. Ya. Nah, kalau dia tidak punya penyakit penyerta, misal contoh, Pak Yayat tidak punya penyakit TBC, ya. Kedua, nggak ada punya penyakit jantung. Emang punya TBC nggak? Nggak kan? Dulu pernah tapi pasif, sekarang udah selesai. Oh, itu waktu berapa puluh tahun yang lalu? Iya, udah 10 tahun yang lalu. Oh, 10 tahun yang lalu. Oke, udah bersih ya. Terus yang kedua, jantung? Nggak ada. Nggak ada. Asma? Nggak ada. Nggak ada. Terus gula? Nggak ada. Nggak ada juga ya. Nah, hari ini sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, udah hampir setahun nggak pernah sakit nih ceritanya? Nggak pernah sakit. Nah, iya, karena saya ketemu Pak Yat, udah kemarin ini berapa bulan lalu, lihat sehat banget alhamdulillah badannya. Ya, jadi kalau tidak ada penyakit sebelum itu, maka insya Allah COVID-19 tidak bisa membunuh. Jadi jangan salah, usia di atas 40 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas meninggal ya katanya COVID-19, bukan COVID-nya, tapi penyakit penyertanya gitu loh. Gitu jadinya, ya? Jelas? Oke. Waduh, kaget. Ini mau tanya atau mau kenapa sih? Saya ini mau nanya juga deh. Oke. Nanya apa? Iya. Kan saya di sini marbot. Oh iya, itu udah lama di sini ya? Alhamdulillah deh. Waduh, ini pengurusnya oke ya, baik ya. Alhamdulillah baik. Masya Allah bagus ya. Cuman ada masalah nih deh. Oh, masalah apa? Masalahnya bukan masalah pengurus kan? Bukan. Oh bukan, gila. Kita 3 minggu ini kan tidak sholat jamaah bersama nih. Oke. Nah terus apakah orang yang sholat jamaah di rumah itu apakah pasti tidak terkena COVID-19 deh? Ya, jadi gini, prinsipnya masalah jamaah di masjid itu secara hukum adalah sunnah, jamaahnya ya, tetapi sholatnya wajib. Kondisional hari ini pemerintah dan juga Majelis Ulama Indonesia, dia bukan pemerintah MUI itu ya, bukan, tapi lembaga di luar pemerintah, tapi juga memberikan kewenangan, diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk memutuskan hal ini, bahwa dianjurkan, bukan diharamkan, bukan, dianjurkan sebaiknya sholatnya berjamaah di rumah. Ya, kenapa di rumah? Karena untuk menyegah penyebaran. Ingat, mencegah penyebaran. Jadi pemerintah dan MUI mengambil langkah itu untuk mencegah penyebaran, bukan langkah untuk bagaimana kita sebagai mukmin
itu memiliki kewajiban sholat dan sunnahnya sholat di masjid itu merasa tersiksa. Tersiksa artinya atau tersakiti, bukan itu. Maksudnya bagus. Tapi ada tapinya. Menurut saya bahwa apa yang diputuskan oleh pemerintah atau MUI itu sudah benar. Tapi alangkah baiknya dikaji kembali bahwa sesungguhnya bisa dengan cara-cara yang lain sebenarnya. Tetap sholat berjamaah, tetapi kalau pasien-pasien atau jamaah itu kondisinya sakit yang biasa ke masjid, itu tidak boleh, nggak usah kena COVID. Lagi batuk pilek aja biasa, dia tetap juga nggak boleh sebenarnya ke masjid. Ya, sholatnya sebaiknya di rumah. Karena apa? Mudaratnya jauh lebih besar. Artinya apa? Yaitu penularannya lebih besar, akhirnya membuat orang jadi sakit. Itu sebenarnya bukan orang COVID aja, untuk semua penyakit sebenarnya sebaiknya mereka ketika sakit sholatnya di rumah. Tetapi kalau mereka memang sehat, maka bisa lakukan sholat berjamaah, ya, tidak dengan menjauh, tapi menggunakan masker. Ingat, menggunakan masker. Yang sebelumnya kalau misalkan mau berwudu, cuci tangan dulu. Pakai apa? Pakai sabun atau hand sanitizer sebelum berwudu. Setelah itu berwudu. Setelah berwudu selesai sholat. Setelah selesai sholat, ada baiknya juga sholat cuci tangan kembali dengan menggunakan sabun atau dengan air biasa, dengan cara-cara yang sudah diajarkan, ya, mencuci tangan. Itu sebenarnya bisa caranya. Jadi nggak perlu sebenarnya kita sholat berjamaah itu ditiadakan, sholat Jumat ditiadakan, besok tarawih ditiadakan juga, ujungnya sholat itu dia ditiadakan. Nah ini menurut saya, kalau saya sendiri kurang sepakat. Masih ada cara yang lain. Pertanyaan yang kedua, hubungannya ketika jamaah itu sholat di rumah, ya, berjamaah dengan keluarganya atau sendiri. Pertanyaannya, ada jaminan nggak? Nggak ada jaminan. Yang menjamin ya Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada yang lain. Artinya apa? Kalau orang sholat di rumah, yang ternyata juga dia tidak menjaga kebersihan, ya, dan ternyata dia mendapatkan infeksi ternyata COVID dari luar, ya, dengan adanya apa? Dia ada keluhan apa? Somnolentik atau selesma, demam, batuk, pilek, ya, terus sudah gitu pusing dan segalanya, mual. Nah, terus diperiksa ke rumah sakit, ternyata dia positif. Ternyata kan nggak juga ada jaminan dia tertular dari masjid. Kenapa harus masjidnya yang dituduh sebagai tempat penularan? Ya, jadi jangan, pemikirannya harus dikritisi sebenarnya. Tapi ini karena keputusannya kita nggak bisa apa-apa. Tapi kalau saya sebagai pribadi, sebagai dokter, saya keberatan kalau sebenarnya sholat berjamaah itu ditiadakan, apapun bentuknya, ya. Dan sekali lagi tadi jawabannya tidak ada jaminan, ya, Pak Yet dan Bu Hamzah, tidak ada jaminan sholat di rumah juga nggak kena COVID, ya, tidak ada jaminan. Tapi yang terpenting adalah hari ini bukan jaminan dan tidak jaminan, tapi bagaimana kita menyikapi dengan waspada dan tidak takabur dengan cara-cara, yaitu sudah diajarkan dalam Islam, sudah diajarkan bagaimana bab toharoh, bersih sebelum makan, apalagi sebelum makan kita cuci tangan, bagaimana kita masuk rumah sudah diajarkan sama Rasulullah sebenarnya. Kalau antum semua baca bagaimana Rasulullah menerapkan dari mulai keluar rumah sampai masuk rumah sampai di dalam rumah dengan cara-cara sunnah, insya Allah kita sehat terbebas dari penyakit. Begitu jawabannya. Oke? Alhamdulillah. Oke, makasih. Sekarang ya Pak. Sama-sama ya. Mudah-mudahan itu jawabannya, tapi kalau nggak puas nanti kita di tempat lain kita bisa jelaskan, ya. Udah jelas ya? Cukup. Masih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hati-hati.